Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang makanan yang halal dan thayyib. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dan kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 114, di mana di sana ada 4 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perintah Allah untuk memakan makanan halal dan baik. Jadi, memakan makanan halal dan baik itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar untuk kesehatan, tidak hanya sekedar untuk kita mencari makanan yang enak, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakan atau mencari makanan yang halal dan juga baik bagi tubuh kita. Poin kedua adalah makanan yang halal itu semata-mata hanya berasal dari rezeki Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita dapatkan, karena semua yang kita dapatkan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Ya. Bersyukurnya seperti apa? Masuk ke poin keempat, membuktikan keimanan kepada Allah. Apabila kita sudah mendapat makanan, mendapat rezeki, wujudnya adalah atau implementasi atau kegiatan nyata dari keimanan kita adalah beribadah. Ya. Karena dengan ibadah kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersyukur. Karena kalau bersyukur tanpa adanya tindakan yang nyata, sama saja kita berhenti dalam kata-kata, gitu ya. Maka dari itu setelah kita mengucap alhamdulillah, maka kita diperintahkan untuk membuktikan rasa syukur kita dengan beribadah. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan membahas sebuah hadis yang terkait tentang makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Makna hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. Hadis di atas memerintahkan orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima hal-hal yang baik, termasuk doa dari orang-orang yang baik. Apabila apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita gunakan
itu berasal dari hal-hal yang tidak baik atau haram, maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu darinya, tidak akan menerima ibadahnya, tidak akan menerima amalnya, bahkan tidak akan menerima doanya. Karena apa? Karena dalam dirinya mengalir sesuatu yang haram, makanan yang haram, karena dalam dirinya menggunakan sesuatu yang haram, pakaian yang haram, barang-barang yang haram, dan dirinya juga mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hadis ini kita dijelaskan tentang pentingnya sesuatu yang halal dan thayyib, halal dan baik untuk kita konsumsi. Supaya apa? Supaya Allah menerima apa yang kita kerjakan. Supaya Allah menerima apa yang kita panjatkan, apa yang menjadi doa kita, mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Memakan makanan dan minuman yang haram juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jadi kan selain Allah membenci dengan orang yang memakan makanan haram, dalam segi fisik atau dalam dampak terhadap kesehatan, itu dapat merusak tubuh kita. Misalkan kita meminum alkohol, ada dampak yang negatif terhadap ginjal kita misalnya. Hal ini menyebabkan akhirnya kesehatan kita menurun, kita sulit beribadah, sulit beraktivitas. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah paham bahwa apa yang diharamkan pasti itu berdampak negatif apabila dikonsumsi. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus yakin seyakin-yakinnya apa yang dihalalkan oleh Allah itu baik untuk kita, dan apa yang diharamkan oleh Allah itu ada efek negatif terhadap kita. Baik, mungkin sampai di situ ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang intinya adalah kita harus memahami bahwa kita sebagai muslim memiliki aturan yang dimana di sana ada halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita lewat nabi, lewat ayat Al-Qur'an, di mana kita harus bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, termasuk dalam hal makanan. Makan sesuatu yang halal bagi kita dan meninggalkan makanan yang haram bagi kita. Halal di sini adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal dari segi pengolahannya. Tiga kehalalan ini harus dilewati, dan itu yang disebut sebagai makanan yang halal dan thayyib. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.